close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Selamat pagi Anda. Pagi, Pak. Luar biasa ya. Semangat terus ya. Ya, beginilah, Pak. Kalau nggak semangat gimana, Pak? Iya. Anda, bulan lalu itu prestasinya sangat luar biasa. Dan saya pikir tidak banyak orang yang bisa seperti begitu. Mungkin Anda tidak menyadari, tapi saya melihat bahwa ini prestasi yang luar biasa. Bulan lalu itu Anda menjual 19 polis dalam waktu 1 bulan di bulan Mei saja. Boleh nggak nih Anda bagi-bagi nih, apa sih yang terjadi atau apa yang Anda lakukan sehingga bisa dapat 19 case itu? Iya, Pak. Puji Tuhan itu sebenarnya berkat juga ya, gitu. Jadi 19 case yang saya dapatkan itu, saya cerita tentang kegiatan saya setiap hari, mungkin sama dengan teman-teman yang lain juga, kita lagi WFH, terus saya juga sebagai ibu rumah tangga, tetapi waktu yang saya gunakan sekarang lebih banyak, karena saya hemat di perjalanan ya. Biasanya kalau ke kantor juga harus menempuh perjalanan, meskipun kalau Surabaya mungkin setengah jam gitu ke kantor. Tapi itu menghemat waktu saya. Belum lagi perjalanan ke klien dan sebagainya gitu. Nah, itu yang membuat saya bisa produktif lebih banyak. Saya bisa 1 hari lebih dari yang hari-hari biasa gitu. Jadi pada saat bulan Mei itu semua orang jujur aja di saat pandemi ini membutuhkan banyak perlindungan asuransi kesehatan. Okay. Nah, saya merasa kita ini sebagai agent kan garda depan keuangan keluarga-keluarga di Indonesia. Yang saya pikirkan hanya satu, bagaimana saya memberikan perlindungan spesial di saat pandemi ini kepada klien-klien lama dulu. Gitu. Klien yang sudah menjadi ya, yang sudah ikut di saya. Jadi saya mulai review, saya mulai calling mereka. Saya ingin bahwa saat pandemi ini kita pun ada bersama mereka. Ya, jadi bukan hanya saya butuh, oh saya harus closing gitu, enggak. Jadi saya calling mereka, saya coba mungkin cuma pertanyaan yang membuat mereka nyaman. Gimana kabarnya? Semua sehat kan? Itu mereka sudah merasa happy gitu. Ya, nah, setuju. Terus dari situ saya masuk untuk mereview polisnya. Pada saat itu, ya kalau sudah berkat itu nggak bisa lari kemana ya. Perusahaan support kita gitu. Pada saat itu ada konversi. Jadi ada konversi yang mendukung saya. Wah, ini satu peluang emas ini. Jadi saya lebih gampang lagi untuk pendekatan dengan klien bahwa apa yang saya sampaikan ke klien untuk mengubah hospitalnya dari yang lama. Waktu itu kan saya cuma hanya review aja untuk hospitalnya diganti. Tapi begitu ada konversi, saya semakin yakin bahwa ini tidak masa tunggu gitu. Tidak ada masa tunggu dan prioritas untuk klien-klien lama langsung dipindahkan secara otomatis tanpa melihat lagi riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, jadi klien menyambut dengan push faktornya lebih kuat ya. Push faktor kepada kliennya menjadi lebih kuat ya untuk segera mengambil keputusan. Ya, betul. Jadi saya sebetulnya submit itu ada 23, Pak. Tetapi yang 4 itu karena baru masuk dengan kondisi yang baru ya, belum konversi kan mereka ada masa tunggu dan sebagainya. Begitu ada konversi, diizinkan untuk beralih langsung kan. Jadi langsung masuknya dikonversi juga. Terus pada saat saya konversi itu, saya juga mulai melihat kekurangan-kekurangan klien, mulai dari asuransi jiwanya, mulai dari penyakit kritis. Nah, itu yang menambah juga. Jadi, case saya itu ada sebagian yang konversi, sebagian juga ada MEA juga yang saya kondisi buat. Pandemi ini, Anda menurut Anda itu menurunkan tingkat produktivitas atau justru meningkatkan tingkat produktivitas? Kalau saya pribadi bersama tim ya, jadi saya pribadi yang bulan maksudnya dalam kondisi biasa itu biasanya kita cuma 3-5 case gitu. Nah, saya bilang kalau ini saya bilang satu peluang ya, satu peluang yang luar biasa yang saya bisa lakukan karena apa? Kita bisa lebih produktif, lebih
lebih cepat untuk closing klien gitu. Jadi klien kan juga sekarang bukan mengalami krisis secara keuangan, tetapi mengalami krisis secara mental juga dalam segi kesehatan ya Pak ya. Jadi saya cuma bilang bahwa pandemi atau COVID ini tidak bisa hilang. Ini akan berdampingan dengan kita, tapi kita nggak tahu sampai kapan kan, gitu. Nah, kita pribadi, klien-klien juga tahu bahwa tidak setiap hari itu akan mengalami hal yang positif gitu. Maksudnya gini, kita merasa hari ini sehat nih ya, besok kadang-kadang bisa seperti orang udah nggak enak badan. Nah, kondisi imun kita naik turun. Apa sih yang saya bisa lakukan? Saya cuma bilang sama klien, paling tidak saya tidak bisa melindungi atau menjaga klien secara tubuhnya gitu. Tetapi saya bilang saya bisa melindungi dari cara perlindungan untuk kesehatannya di polis ya. Jadi maksudnya gini, kalau kondisi sakit itu saya tidak bisa melakukan apapun, tetapi paling enggak kalau seandainya sakit tidak perlu mengeluarkan uang pribadi, itu yang saya tekankan. Gitu, ketenangan pikiran juga itu ya, karena kalau sudah sakit, badan sakit, pikiran sakit, mesti cari uang, itu menjadi lebih lama lagi sembuhnya ya. Betul. Ya. Jadi kegiatan saya masih biasa, bahkan saya mengikuti semua acara yang kantor sediakan, mulai dari sharing, ya. Terus saya juga punya tim, jadi pekerjaan saya juga selain saya prospek, saya juga rekrut, saya support tim saya, mulai dari yang baru sama tim yang lama. Saya juga mentor dari lebih dari 50 mentee. Luar biasa. Jadi saya lakukan semuanya di saat ya itu yang. Oke. Anda gitu. Luar biasa sekali sih ya, karena banyak orang membiarkan dirinya menjadi terpengaruh oleh kondisi ya, karena memang dalam kondisi sekarang ini kan sangat gampang untuk mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, susah, itu kan biasa kan. Jadi apa yang dilakukan Anda ini merupakan sesuatu yang berbeda dari dilakukan orang lain. Nah, teman-teman kita di seluruh Indonesia tentunya tidak semuanya punya semangat dan juga punya pemikiran yang sama seperti Anda. Di akhir sesi ini boleh nggak Anda memberikan tips nih atau saran-saran kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia? Ya, jadi teman-teman, ini satu peluang besar untuk kita. Siapa sih yang ingin membantu keluarga atau teman-teman baik di sekitar kita? Kalau bukan kita, gitu. Nah, kebetulan kita kan ada di insurance di Manulife ya. Manulife, tidak banyak orang melakukan hal seperti kita. Kita ini pekerjaan mulia yang luar biasa, ya. Karena apa? Pada saat orang lain bingung dengan mencari uang atau jualan online, tetapi kita justru menolong orang-orang yang terdekat, ya, dari segi keuangan yang besar, bukan hanya keuangan yang kecil gitu. Nah, di luar sana orang-orang mungkin berjualan online, oke, gitu. Nah, kita yang ada di sini, yuk kita manfaatkan, kita bangun bisnis, ya. Saya bilang ini kerajaan bisnis kita. Ayo kita bangun kerajaan bisnis kita di saat pandemi ini, peluang besar untuk kita semakin tumbuh jadi besar, sehingga nanti pada saat, ya saya bilang itu udah new normal ya. Pada saat new normal ini berjalan lebih jauh lagi, sudah bekerja bersama tim dan kita tolong sudah banyak orang gitu. Itu yang saran kepada teman-teman. Yuk sama, kalau saya bisa juga. Iya, artinya dalam kondisi apapun kita tetap harus mempertahankan dan juga konsisten pada kinerja kita. Karena dalam kondisi-kondisi begini kalau kita konsisten maka kita sudah jauh lebih cepat dan jauh di depan dari teman-teman kita dan para pesaing-pesaing kita. Luar biasa sekali Anda atas sharingnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman kita semua. Dan tentunya bulan ini adalah bulan terakhir untuk konversi ya. Dan saya yakin Anda juga tidak mau kehilangan kesempatan ini. Terus bergerak ya untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Anda semua ya. Terima kasih atas inspirasinya. Sampai ketemu. Oke. Hold me close till I get